Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak dosen Perbanas Institut yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pemanfaatan aplikasi Zoom Cloud Meeting pada handphone Android untuk dapat menunjang proses pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di Perbanas Institut pada masa darurat COVID-19 ini. Ibu dan Bapak sekalian, tahap pertama yang harus dilakukan adalah untuk melakukan instalasi aplikasi Zoom Cloud Meeting yang bisa diperoleh dari Play Store. Setelah instalasi dilakukan, maka akan muncul ikon Zoom sebagaimana Ibu dan Bapak dapat lihat di layar handphone saya. Kemudian langkah selanjutnya adalah cukup dengan memilih aplikasi Zoom dan maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada dua pilihan, yaitu sign up atau sign in. Pilihan sign up kita gunakan apabila ibu dan bapak belum memiliki akun Zoom, sedangkan pilihan sign in digunakan apabila ibu dan bapak sudah memiliki akun Zoom dan pada kesempatan kali ini ingin membuat sesi kelas secara online. Jadi saya sampaikan bahwa yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah mensimulasikan proses pembuatan kelas secara online dan kemudian mengirimkan invitation kepada mahasiswa untuk bisa bergabung dengan kelas tersebut. Baik, dan ibu dan bapak, karena saya sudah memiliki akun Zoom, maka saya akan langsung memilih fungsi sign in. Di sini saya memasukkan email address atau alamat email yang saya gunakan untuk membuat akun Zoom saya sebagai berikut, dan kemudian memasukkan password yang juga sudah saya set sebelumnya. Selanjutnya, apabila ada pilihan do you want to sign in with fingerprint ID, cukup pilih dengan cancel saja dan kita akan masuk pada halaman utama dari aplikasi Zoom Cloud Meeting seperti ini. Untuk membuat kelas yang kita jadwalkan dan belum langsung terjadi saat ini, kita menggunakan fungsi atau memilih tombol schedule. Jadi tombol schedule ini bisa kita gunakan untuk menjadwalkan sebuah kelas online yang akan terjadi di masa mendatang. Sebagai contoh, misalkan saya merencanakan untuk melakukan pertemuan secara online dengan mahasiswa saya pada hari Senin tanggal 23 Maret pukul 10. Jadi saya tinggal memberi nama kepada kelas saya itu, misalkan saya sebut itu adalah perkuliahan minggu ke-7. Perkuliahan minggu ke-7. Dan kemudian tanggalnya disesuaikan, yaitu tanggal 23 Maret pada hari Senin, dan jamnya adalah jam 10 pagi. Dan ini akan muncul informasi bahwa basic plan itu hanya dibatasi waktunya 40 menit dengan 3 partisipan atau lebih. Nah, ini kenapa hanya 40 menit? Karena kita menggunakan versi yang tidak berbayar. Jadi untuk partisipannya bisa mencapai sampai dengan 100 orang. Karena hanya dibatasi 40 menit, mohon kiranya ibu dan bapak bisa menyesuaikan sesinya. Oke, kalau sudah seperti ini kita oke, dan kemudian saya menyesuaikan jamnya karena harus selesai dalam 40 menit sesi ini, maka saya menyesuaikan waktunya dari jam 10 dan selesai di 10.40. Oke. Yang selanjutnya adalah yang perlu kita lihat, ini di bagian password. Di bagian password ini ada opsi untuk mengaktifkan meeting password, dan kalau meeting password ini diaktifkan berarti nanti pada saat mahasiswa mau join ke dalam kelas online ini, mereka harus memberikan password yang tertera. Password ini di-generate secara otomatis oleh Zoom-nya. Saya menyarankan untuk mempermudah mahasiswa agar opsi meeting password ini dimatikan saja seperti ini. Dan kemudian ada bagian meeting options yang secara default itu host videonya on, dan itu memang aktif, dalam artian adalah pada saat meeting ini berjalan atau kelas ini berjalan, maka video kita sebagai dosen itu akan aktif sehingga mahasiswa bisa melihat baik wajah kita maupun nanti opsinya adalah desktop yang kita share kepada mereka apabila kita ingin menunjukkan misalkan PowerPoint. Sedangkan secara default partisipan video on itu posisinya adalah off kalau dilihat di situ. Ini agar tidak memperbanyak koneksi video streaming sehingga kita dosen sebenarnya tidak benar-benar melihat apakah posisi mahasiswa kita seperti apa. Saran saya ini dibiarkan seperti ini saja. Add to calendar, saran saya mungkin bisa dimatikan saja supaya tidak menambah pekerjaan di kalender kita atau nambah aktivitas di kalender kita. Setelah ini semua selesai, kemudian kita bisa pilih done.
Nah, Ibu dan Bapak secara otomatis setelah kita pilih dan aplikasi Zoom Cloud Meetings ini akan terhubung dengan email kita. Jadi kalau lihat di sini langsung muncul bahwa ini mengenerate email secara otomatis yang akan dikirimkan dari alamat email saya yang saya gunakan untuk login, yaitu hari@perbanas.id, dan isinya adalah undangan. Sebenarnya undangan ini bisa kita kirimkan kepada mahasiswa tapi melalui email. Nah, dalam kondisi ini mungkin kita lebih sering berkomunikasi menggunakan WA dibandingkan menggunakan email. Jadi saran saya kita bisa pilih teks di sini. Kita bisa pilih blok semua teksnya ke bawah. Dan yang paling penting itu adalah meeting ID sebenarnya Ibu dan Bapak. Karena itulah yang akan digunakan oleh mahasiswa kita untuk nantinya login atau bergabung ke dalam kelas online yang sudah kita buat. Jadi ini bisa kita copy seperti itu, dan setelahnya saya pindah ke WhatsApp dan kemudian membuka grup di mana saya ingin mengundang mahasiswanya supaya bisa bergabung. Di sini misalkan, kemudian saya paste pesan yang tadi sudah saya kirimkan. Nah, ini nanti informasi ini akan digunakan oleh mahasiswa khususnya pada bagian meeting ID, karena pada saat mereka menggunakan aplikasi Zoom yang sudah mereka install, meeting ID ini akan dimasukkan sehingga mereka bisa join ke dalam kelas online yang tadi sudah kita buat, yang dalam hal ini saya rencanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 23 Maret hari Senin pukul 10. Nah, setelah selesai kita bisa kembali ke halaman. Ini bisa kembali saja seperti ini. Oke. Jadi kita bisa cancel dan ini kembali ke halaman utama. Nanti pada waktunya Ibu dan Bapak bisa melihat di meetings, di jadwal meetings nanti akan muncul di situ sudah ada perkuliahan minggu ke-7 yang nanti akan kita mulai pada waktunya nanti hari Senin pukul 10. Saya akan memilih tombol start sehingga meeting itu akan terbuka atau kelas online itu akan terbuka dan mahasiswa akan bisa join ke dalamnya. Baik, kembali ke halaman pertama, ada opsi lain yaitu new meeting. New meeting ini bisa kita gunakan apabila Ibu dan Bapak ingin langsung mengadakan meeting pada saat ini juga dan kemudian mengundang beberapa partisipan. Misalkan kalau kita klik di sini new meeting, maka secara otomatis dia akan muncul opsi seperti ini dan kita bisa pilih start meeting. Nah, dalam start meeting seperti ini, maka akan langsung mengaktifkan kamera kita dan kemudian kita ada opsi untuk invite others. Nah, invite others ini bisa kita gunakan untuk langsung mengundang partisipan lainnya yang ingin kita ajak meeting pada saat ini. Jadi kita bisa langsung kepada menu invite dan kemudian kita bisa pilih apakah kita mau invite menggunakan SMS atau invite menggunakan Facebook Messenger ataupun email. Opsi ini langsung meeting pada saat ini adalah opsi yang saran saya tidak digunakan karena sebaiknya kita menggunakan meeting yang terjadwal sehingga mahasiswa juga sudah bisa bersiap-siap, jadi sifatnya tidak mendadak. Meskipun memang opsi ini tersedia di dalam aplikasi Zoom. Demikian kiranya Ibu dan Bapak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini dapat dimanfaatkan untuk bisa membantu kita menjaga kualitas pembelajaran selama masa darurat COVID-19 di Perbanas Institute. Kami juga berharap Ibu dan Bapak tetap menjaga kesehatan dan juga mengurangi beraktivitas di luar rumah, serta tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik guna memastikan seluruh capaian pembelajaran yang sudah direncanakan pada semester ini bisa tercapai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.